man, do you know how to play this? Yes, that's why I stand here. Selamat datang di Bundaran HI di Jakarta. Tapi yang bukan yang tahun 2025 ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Malawi. Saya nggak peduli bentuk saya seperti apa lagi, swear. Karena pindah-pindah terus kan. 3 hari di sini pindah, habis ini di sini pindah. Kumis masih ada, jenggot masih ada. Sikal lama banget. Udahlah. Kita pagi ini mau breakfast dulu. Nah, ini menarik sekali di Malawi ini. Ternyata Malawi ini adalah negara top 10 termiskin di dunia, right? Di dunia loh. Banyak yang akan kita bahas tentang Malawi ini nanti. Suasananya. Lihat breakfast dulu guys. Okay. Sausage is beef, right? Yeah. Sadder than hot pot. That's true. That's good breakfast. Buat budget segitu. Ada waffle, ada beans, ada sosis juga. Ada kopi. Don't record me, I'm not in the shower. Sosis. Bayar 350.000. About the breakfast. Sama kayak semalam. Kan dulu guys, gratis breakfastnya. Selamat pagi atau siang menjelang pagi menjelang siang di Lilongwe. Ini kacamata baru. Karena matahari lumayan panas. Kalau mata saya nggak pakai kacamata, sakit kepala saya. Right, hari ini kita akan hanya melihat sekitar dari tempat kita. Mudah-mudahan kita sampai ke pusat kota dari Lilongwe. Itu sekitar 2 jam jalan kaki. Tapi bagusnya dalam perjalanan kita bisa melihat gimana warga lokal, suasananya di sini. Alright guys, banyak yang akan saya ceritakan. Oke, come on, let's go. Panas guys. Orang-orang pada lihat tuh. Hai. Udah lihat kita semua guys. Ini kita orang gila mungkin dipikir. Nah di sini Islamnya Islam cuma 12% dan Kristen 80% lebih mayoritas di sini. We going this way. Let's see. Kayak ini gereja tempat. Iya. Kegiatan agama karena sekarang ini hari Minggu guys. Dan saya ngerasa berada di Medan. Benar. Suaranya bagus-bagus. Iya. Agaknya gereja deh. Teriak. Suaranya mantap banget.
Say hi. What are you getting? Is it mango? No? Jambu. Ah, some language. Jambu. Jambu. What kind of jambu this? Ah. That's one mango. Oh, that one's in the middle. Jambu lah. That's not jambu. Well, they call here jambu as well. Ya, jambu monyet. Ya, mungkin. But this too small. Jambu monyet besar kan. That's guava as well. Jambu. Kayak baru kamu, kayak saya. Saya juga baru kayak kamu dulu. Kita ini berada di kawasan lumayan mewah di sini. Kalau di Jakarta mungkin kita bisa sesuaikan dengan daerah kawasan mungkin Jakarta Selatan atau apalah daerah-daerah yang menurut kalian. Saya pernah tahu Jakarta ya, yang lumayan perumahan mewah itu. Ini kan perumahan orang-orang kaya ini. Betul. Mereka ada yang pakai security, tapi jalannya lebih parah dari perumahan komplek gang di rumah gue. Ya gitulah. Walaupun di kawasan mewah di sini untuk daerah sini ya, tapi listrik mati. Nggak ada listrik. Tadi siang jam 8 udah mati, nggak tahu hidupnya jam berapa nanti. Walaupun di pusat kota. Maksudnya di ibu kota negara. Maybe they got their electric from Zambia. Ke Zambia. Zambia doesn't have electric. Off as well. Ya, di Zambia juga sama. But Lusaka is okay, the capital. It's about where Hmm. she said that they pinched the electric from the government buildings. Ya, ngojek itu. Ngojek abangnya. Bapak itu ngojek. You wanna use it? Mau sih kau. Hello, Mak Lawi. Nah, sambil kita jalan, kita cerita-cerita. Ya, Malawi ini adalah negara ke-10 termiskin di dunia. Salah satu penyebab miskinnya, menurut sumber yang saya dengar, bahwa populasi yang sangat meningkat, selalu meningkat. Total populasi mereka dengan negara sekecil ini sekitar 21 juta. Dan rata-rata umur mereka itu jauh lebih meninggalnya berdasarkan rata-rata sensusnya 57 sampai 66 tahun umurnya orang di sini. Mereka cepat meninggal. Salah satunya disebabkan oleh penyakit. Jadi di sini lumayan tinggi persen dari orang yang kena HIV di Malawi ini. Mayoritas mereka bekerja di agriculture, yaitu perladangan, pertanian. Kalau kalian lihat video sebelumnya, memang banyak sekali ladang-ladang jagung itu di luar sana, dan mereka tinggal hampir lebih dari setengah dari populasi Malawi ini tinggal di poverty, yaitu rumah-rumah yang ala kadarnya. Itu guys. Memang pengangguran benar-benar tinggi di sini. Mayoritas pengangguran adalah cowok. Pengangguran cowok sama cewek itu banyak, sama, nggak jauh beda. Tapi
cewek populasinya lebih banyak dibandingkan cowok di sini. Makanya nggak heran kita lihat orang-orang banyak di pinggir jalan nggak ada kerjaan. Kena tilang polisi di belakang. Wow. Ramenya dalam kayak ini ditilang tuh polisi. Kasihan si bapak kena tilang, udah nyari uang susah. Polisinya nilang lagi tuh. Begitulah kalau hidup di negara ini. Negara yang tak tahu saya mau mendeskripsikannya. Udah jatuh ke tempat tangga lagi ya kan. Udah kehidupan susah, dirampas lagi. Saya bukan langsung menjudge kalau mereka nggak salah ya, tapi memang saya lihat dan saya pernah juga ngerasa waktu di Zimbabwe nggak ada salah, tetap dicari kesalahannya, habis itu dibiarin kabur, maksudnya dibiarin pergi kalau udah bayar. Jadi intinya bayar. Kalau mereka tangkap semua mobilnya nggak dibiarin habis itu masuk akal ya kan, berarti memang polisinya ngikutin aturan. Tapi setelah ditangkap dibiarin, buat apa coba? Habis besok kayak cycle kan, kayak lingkaran, besok ketemu lagi ditilang lagi, dibiarin lagi. Jadi nggak ada ini kecuali dapat uang, itu aja sih. Memang kalau di Eropa emang nggak ada itu. Memang nggak ada. Lu bayar polisi, kena tilang lu bayar. Maksudnya Eropa Barat ya, terutama di Inggris atau Belanda atau Jerman dan Prancis, lu tambah lagi kena tilangnya. Malah lu bisa masuk penjara kita kalau nyogok polisi dalam aturan lalu lintas. Capek Pak? Hai. Capek Pak? Sana kabisa siri. Perfect. Thank you guys. Okay. Thank you. So, yeah. Important. Back. Mama kwanu kusakani ndifakalam man. You talking about your language. Right, thank you so much. Refill ininya. Beda warna dari tutup sama ininya. What you think of? Right, son. Aku minyak. Berarti gini, nomor tangga mau. Tangga kuangia. Oh, you want to rain? Mr. Man, do you know how to pray? Yes, that's why I stand here. You are given an opportunity to pray. Huh? I can give you an opportunity for you to pray. Oh, okay. Since you know how to pray, so I just take a video for you. Ade nggak tahu mainnya. Saya tahu. Itu main kelereng. Main congkak namanya. We don't use that one, but we use like from seafood shell. Ya, dari kerang kan biasanya. Kalau di kampung saya kita mainnya pakai kucing-kucing namanya. Kucing-kucing. Itu nggak tahu di kampung kalian pakai apa, pakai batu atau apa. Pokoknya kayak ya, kucing-kucing kayak gitu, yang kayak kerang gitu, cangkatnya itu. Nah, itu yang dimainin. Kalau ini pakai kelereng mereka.
Sekarang kita sudah berada di monumen Perang Dunia Pertama dan kedua di Lilongwe. Ini ternyata Perang Dunia nyampe ke sini. Ya pastilah namanya dunia karena Malawi bagian dari dunia juga. Baik, kita sambil cerita. Ayo. Nah, ini adalah Bapak Kumu Banda. Beliau adalah presiden pertama di Malawi. Nah, ini adalah bukti dari sejarah banyak orang-orang Malawi yang meninggal di saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ini lumayan tinggi. You wanna go up there, Kal? Kal nggak mau naik. Karena di atas itu kita bisa melihat pemandangan dari Lilongwe. Ya pada ya, Ade nggak mau. Apa itu? Oh, polisi. Polisi militer. Perang tahun 2018 belum lama-lama ini nih melawan Republic of Congo DRC. Jadi Malawi ini dulunya dijajah oleh Inggris. Banyak peninggalan Inggris juga mungkin di sini ya. Makanya mereka itu bahasa nasional mereka bahasa Inggris di sini. Zimbabwe, Zambia, hampir mayoritas negara-negara Afrika bagian selatan barat itu dijajah oleh Inggris. Untungnya bagi mereka, mereka nggak perlu belajar bahasa Inggris lagi, ya kan, ke universitas. Tapi bahasa sehari-hari mereka masih bahasa Tongga, dan mereka banyak datang dari Tonggo itu, banyak dari pedalaman Tonggo dulu pindah ke sini udah pada abad ke-15 kayak itu, dan dijajah habis itu sama British, namun bahasa asli mereka tetap mereka pegang, masih bisa. Dan yang uniknya itu, walaupun mereka sama mereka, saya udah bilang juga kan, sama-sama mereka itu mereka nggak bahasa Inggris, tapi pas ngomong bahasa Inggris, mereka langsung tukar bahasanya dari bahasa aslinya ke bahasa Inggrisnya. Walaupun nggak 100%, tapi mayoritas mereka memang bahasa Inggris orang-orang di sini. Come on, Pak Deh. Your belly is fine? So far. I'm a little bit paranoid, sedikit paranoid guys. Ini air yang isi ulang, takutnya karena paranoid itu perut saya kayaknya rasa aneh-aneh deh. Come on, let's go. Nih, ke pusat kota aja lewat hutan dulu. Tuh. Udah tahu-taunya ada ular mencotok kaki kita nih. Bismillah aja Pak Deh. Semua diawali dengan Bismillah. I will jump to the shoulder. Do you really think jumping on my shoulder is going to make a difference to the elephant? Not you, to the elephant's shoulder. Pertanyaan saya adalah, masih ada nggak sih di pusat kota, di ibu kota negara, mau masuk ke kotanya, misalnya kita mau ke ini ya, Tanah Abang atau Jalan Sudirman, lewat hutan-hutan kayak gini dulu.
nggak ada lagi kan, paling lewat gang-gang rumah-rumah orang kan. Nah, di sini kita ke ibu kota negara masih lewat nih hutan-hutan semak belukar, hutan-hutan ke semak belukar tepatnya. Nggak ada lagi di Jakarta. Jangan di Jakarta, di Padang aja juga nggak ada lagi. Harus ke perbukitan kita, keluar dulu. Ini di depan sana itu kota. Cina apa Jepang nggak tahu. Di Malawi ini mereka memang banyak hubungannya dalam sektor industri, trade itu sama Cina dan Afrika Selatan. Itu kolaborasi mereka terbesar, Cina, Afrika Selatan, terus Kenya. Si abang itu jual pisang di tempat paling sepi lagi, kemudian jual pisang. Gimana ya? I don't know. Inilah dunia luar yang kita nggak tahu. Benar-benar banyak pelajaran dan pengalaman kita lihat selama traveling ini. Terus ya mau ngapa lagi ya bang? Give us the sample. Soalnya, alright. Yes. No, No, soalnya apa? Ladang cuman banyak pisang. Kalau nggak dijual dimakan ya gimana? Kalau nggak dapat uang. Ya di sini mereka banyak tanam pisang, tanam jagung, macam-macam lah. Soalnya tanahnya juga sama kayak di Indonesia, lumayan subur juga sih. Apalagi sekarang ini musim penghujan. Dan siang panas, tapi kalau malam agak adem di sini. Kalau siang ini sama kayak di Indonesia 32 derajat. Tapi kalau malam turun kayak di Bukit Tinggi. Nah, sekarang ini kita berada di gedung DPR MPR-nya di Malawi, dan di sebelahnya hutan di sana. Jadi ini kita masuk, kalau ibarat Jakarta ini Tamrin atau apa ya daerahnya, sorry, daerah Sulaiman, ya Katib Sulaimannya di sini nih mungkin. Nah, andai Jakarta kayak gini ya. Imagine if Jakarta like this. Gak ada macet tuh. Gak ada traffic. Karena mobil mahal itu akibat. Kalau mobil murah, di Indonesia sebenarnya mobil nggak murah. Tapi memang orang-orangnya ekonominya bagus, dan setiap yang bekerja menghasilkan uang yang lumayan, jadi bisa beli mobil kredit macam full. Di sini saya kurang tahu, kayaknya mahal di sini, dan UMR-nya nanti saya cerita. Lumayan menyedihkan sih kalau udah cerita UMR di negara-negara yang miskin kayak gini. Saya harus bilang miskin memang di apalagi kata-katanya kalau nggak miskin. Pas saya riset 10 negara termiskin di dunia,
Selamat datang di Bundaran HI di Jakarta. Tapi yang bukan yang tahun 2025 ya. Ini di tahun mungkin Bundaran HI di Jakarta tahun 1950-an. Nah, waktunya kita pergi ke Tanah Abang. Waktunya ke Tanah Abang, guys. Belanja. Kayaknya pusatnya di sini nih. Ini lebih ke jalan utamanya di sini. Banyak perkantoran-perkantoran. Ada gedung parlemen tadi. Ada Prime Minister or President? Presidennya. Mana istana presidennya nggak tahu. Aneh. Jadi tanah ini, walaupun di Zimbabwe, ternyata yang punya adalah the United Republic of Tanzania. It is not for sale. Artinya tanah ini adalah plot ini adalah milik dari pemerintah Tanzania. Di mana Tanzania adalah bukan Malawi, negara lain. Kok bisa? Nanti kalau kita ke sana masuk Tanzania dong. Aneh-aneh aja. Lumayan panjang sih tanahnya. Terletak di jalan utama di Lilongwe, ibu kota dari Malawi. Jalan pintas semua ke pusat kota Tanah Abang. Lewat ilalang. Aduh, iguana. Wis. Iguana, ular. Ngeri ah. Ular. Bagus. Kayaknya kita nyampe di kawasan Cendana, guys. 6 kilo jalan kaki dari tadi. Nah, kita nyampe di pusat keagamaan mungkin. Kalau di Jakarta pas di depan katedral di sebelah Istiqlal kali ya. Tadi nggak ada lihat masjid di sini. Mungkin di luar kota kali ya, nggak tahu juga. Kayaknya katedral gereja terbesarnya ini. Besar wilayahnya. Hi. How much for one? 200. Huh? 200. 200? It's nothing. Right. 200. Are you sisters? Are you family? Yes. Ah. 200 each. Can you hold for a minute, please? So this one 200, Yes. and this 200 too. For the whole thing? Yeah. How about this one? 200. 200 each. Well, that's for 3 of you. Okay. Okay? Maybe I just get one. Okay. Thank Try. you. You're welcome. Good, yeah? Me. Yeah, you guys as well. Divide by 3. Okay? You understand? Thank you. Do you understand what I say? No? Do you know what I mean? No. So this is you. Okay, divide by 3. You get it. Welcome. Pisangnya. Very nice. Thank you. Manis. Manis. Cuman 200 perak. Nggak tahu 200 ya uang sini berapa.